Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Zahra dari kelas 11 IPS 4. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum adalah ketika seseorang tinggal di suatu wilayah atau bahkan pada suatu negara, pastinya menaati aturan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku pada suatu wilayah, khususnya negara, memiliki sistem sehingga dapat berjalan dengan semestinya. Setiap negara pasti memiliki sistem hukum yang berlaku yang berbeda-beda. Perbedaan sistem hukum yang pada suatu negara biasanya didasari dari karakteristik dari masyarakatnya. Oleh karena itu, ketika pergi ke luar negeri, maka kita perlu mengetahui sedikit atau banyak tentang sistem hukum yang berlaku pada negara yang dikunjungi. Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan sistem hukum? Pada kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang sistem hukum yang mulai dari pengertian komponen, sistem komponen, hingga sistem hukum yang ada di Indonesia. 1. Komponen sistem hukum. Sistem sendiri mengandung beberapa asas dengan berbagai dalam pembentukan. Dalam dikatakan juga bahwa sistem sesungguhnya tidak terlepas dari asas yang mendukungnya. Oleh karena itu, sifat sistem itu kemudian akan terstruktur secara seluruh pada setiap komponen-komponennya saling bekerja sama dalam sebuah fungsional. Hukum sebagai suatu sistem artinya suatu tatanan yang teratur yang berasal dari aturan hidup dalam bermasyarakat. Misalnya pada suatu hukum perdata sebagai sistem hukum positif. Sistem sumber-sumber yang menjadi kaidah hukum atau peraturan kemasyarakatan diantaranya adalah norma. Norma agama sebagai suatu peraturan hidup yang berisi perintah serta larangan yang bersumber dari Yang Maha Kuasa. Contohnya adalah jangan membunuh, selalu menghormati orang tua, berdoa, dan lain-lain. Mari kita kenali juga mengenai komponen-komponen sistem hukum, diantaranya 1. Masyarakat hukum. Masyarakat hukum merupakan himpunan kesatuan hukum baik itu individu maupun kelompok, sekaligus tempat-tempat hukum untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. 2. Budaya hukum. Budaya hukum terdiri dari pemikiran-pemikiran manusia dan usahanya untuk mengatur kehidupan. 3. Filsafat hukum. Filsafat hukum berisi mengenai formulasi nilai tentang langkah serta cara pengaturan kehidupan manusia. 4. Ilmu hukum. Ilmu hukum dapat dikatakan sebagai media komunikasi mengenai suatu teori dan praktek hukum, sekaligus media pengembangan teori, desain, dan hukum dan konsep hukum. 5. Konsep hukum. Konsep hukum dapat dikatakan sebagai suatu formulasi kebijaksanaan hukum yang kemudian ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum. 6. Pembentukan hukum. Pembentukan hukum merupakan bagian proses hukum yang meliputi lembaga, aparatur, serta saran pembentukan hukum. 7. Pembentukan hukum. Pembentukan hukum dapat dikatakan sebagai hasil dari proses pembentukan hukum, formulasi kebijakan hukum yang kemudian ditetapkan oleh suatu masyarakat hukum. 8. Penerapan hukum. Penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembuatan hukum, diantaranya meliputi lembaga, aparatur, sarana, prosedur, dan penerapan hukum. 9. Evaluasi hukum. Evaluasi hukum dapat dikatakan sebagai suatu proses pengujian kesesuaian di antara hasil penerapan hukum dan undang-undang ataupun tujuan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya. Jenis-jenis sistem hukum. Terdapat beberapa jenis sistem hukum yang diadopsi oleh negara-negara yang ada saat ini, seperti sistem hukum Eropa kontinental, serta hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, serta sistem hukum agama. Jenis sistem hukum ada 3,
yaitu sistem hukum Eropa kontinental.